dari mereka berkoordinasi. Jadi inilah yang dapat saya sampaikan. Mungkin saya berterima kasih juga kepada Ibu Lydia dan not direct implementers. Yeah. Because if the government, in many countries where we work, the government is saying, help us, walk with us, help us to play that role. And we can bring in policy experts on special, say for example, credit union law or agriculture policies that can help to enable that process. But it's being very clear what if we want to follow the international cooperative principles, the control of that the businesses should stay with the businesses themselves, just as they are in the private sector. Jadi seyogianya memang dilakukan oleh para pelaku koperasi dan pemerintah sekali lagi memfasilitasi. Kadang adalah dia fokus kepada memasarkan produk-produk daripada koperasi primer. Ya, kita punya koperasi primer yang berapa tadi 21 dia dibeli oleh Kopermas. Tapi Kopermas ini kan baru bangun. Dia masih bayi nih, dia perlu anggota dari Kopermas adalah koperasi primer. Anggota dari koperasi primer ya petani dan nelayan. Ya, kalau Kopermasnya maju, maka petaninya maju, kan dia dapat dividen, kan koperasi ini dapat keuntungan. SHU namanya, sisa hasil usaha. Nah, kalau dia didesain untuk dikembangkan untuk membantu koperasi primernya, tapi proyeknya singkat sekali. Tidak ada satu proyek bisa sustainable dalam 18 bulan. Proyek kami ini didesain 3 bulan, tapi 3 tahun, tapi karena masalah birokrasi dan lain-lain menjadi 18 bulan. Nah, jadi ini agak mustahil kalau bisa sustainable. Nah, apa yang mungkin bisa dibantu adalah selama ini kita punya lumbung padi, punya semua fasilitas untuk mengembangkan Kopermas ini membantu masyarakat, itu jangan diambil lagi. Ya, itu adalah miliknya koperasi, miliknya masyarakat. Selanjutnya saya silakan Pak Lydia. Waspada gabah, tapi beras lain ceritanya. Nah, jadi intervensi tadi yang kita coba lakukan, jadi mengembalikan, memotong rantai processing itu untuk ada di Aceh. Sayangnya memang seperti disampaikan oleh Bu Eni, intervensi kami melalui koperasi pemasaran masyarakat Aceh itu yang baru lahir itu juga terbatas karena satu RMU-nya baru berdiri, kemudian tidak semua dapat diserap produksi gabah di tingkat masyarakat. Contohnya, kenapa? Karena jumlahnya besar sekali ternyata, dan semua itu hampir 70% larinya ke luar provinsi Aceh. Bagaimana peran pemerintah? Contohnya di Nagan Raya ini dengan potensi produksi dari masyarakat kami saja, kami ada 270 ton sebenarnya, tapi tidak sanggup dikelola semua. Nah, hanya ada satu RMU atau penggilingan padi yang berfungsi di Nagan Raya. Mestinya kita bisa duduk bersama dengan pemerintah daerah untuk sama-sama meluruskan kembali arah kebijakan pembangunan pemerintah daerah Nagan Raya. Bagaimana satu RMU ini bisa dikembangkan atau memang bisa bekerja sama dengan sektor swasta termasuk koperasi untuk menyerap produksi gabah yang ada di Aceh. Karena apa? Ketika saya masuk di sini di tahun 2005, itu kita berkelahi banyak sekali sama LSM masing. Ibu ingat nggak dengan saya nggak bisa sebut, nggak etikal kalau saya menyebut. Jadi saya duduk sama masyarakat di pinggir pantai, tanya dulu kerja apa, dan sekarang masih mau kerja lagi, apa mau ganti profesi. Jadi kita coba melalui bottom up planning, tidak top down, ya. Kita tanya, kita bicara, lalu dia bilang dia perlu misalnya kapal berapa, bentuk kapalnya, berapa kayu yang dibutuhkan, semua kita hitung bersama nih. Jadi apa yang dia punya, apa yang dia nggak punya, sampai saya bikin moratorium waktu itu, Anda itu pinjam sama kami. Nah, ketika uang itu kembali bukan buat saya,
uang itu buat yang belum mendapatkan, ya seperti revolving fund. Jalan oke, shake hand, salam, bagus, semua berjalan. Udah berapa bulan dia datang, Ibu Henny ini kok susah sekali. Orang lain tuh dia kasih minta, ini juga enggak apa namanya, nggak minta tanda apa namanya, receipt tuh apa, tanda terima kwitansi juga enggak. Ibu pakai kwitansi lah, kayunya nggak boleh illegal logging lah, banyak sekali peraturannya dia bilang. Ya, jadi apa namanya, saya bilang kalian orang Aceh mau sekarang senang terus mati apa akan datang menderita, apa kita susah pelan-pelan menjadi senangnya akan datang. Karena kalau kita terus dibantu tuh orang asing dia datang sebentar dia pulang, kalian mati. Tapi kalau kita bekerja dari sama-sama dari awal, tidak menjadi pengemis, ya kita akan bertahan lebih lama. Sampai mereka yang tidak mau ikut saya silakan, saya bilang, tapi saya modelnya bukan Sinterklas. CCE bukan Sinterklas, Pasca bukan Sinterklas. Kami bekerja membantu masyarakat untuk jadi mandiri. Dan pertikaian kita luar biasa dengan banyak NGO pada saat itu karena beda-beda. Yang satu ngasih-ngasih terus pulang, ya bagi-bagi uang. Ada yang modelnya enggak. Jadi itu yang membuat saya langsung bilang sama Pak Kuntoro, ini nggak bisa Pak Kuntoro, panggil semua NGO. Paling enggak semuanya mesti bisa mempunyai satu model yang sama dalam mendidik masyarakat, nggak ngasih-ngasih begitu. Jadi saya setuju. Jadi ada yang enggak, tapi kalau kalian tanya apakah CCE dan Pasca, tadi Ibu Farida menceritakan, ya orang lain kasih, kita meminjamkan, tapi begitu uang dibalikin itu bukan buat kami memberikan kesempatan pada yang lain. Bagi program macet, ya, karena desainnya tidak sustainable. Jadi yang itu yang saya katakan, kalau masalah ekonomi fokusnya ya ekonomi saja gitu. Jadi manusianya sebagai pengelola sumber daya itu tidak diberdayakan. Nah itu yang pertama kali kami lakukan, fokus kepada human resources, sumber daya manusianya. Kedua, koperasi sendiri itu membuat mereka itu arahnya mandiri. Jadi program koperasi yang kami buat, yang saya katakan tadi, tidak dikasih duit bangun koperasi, kasih KTP, ya, sehingga dia nggak tahu mengapa dia buat koperasi. Nah khususnya untuk program pesat ini yang 3 komoditi, ya, itu kan dia memutuskan mata rantai yang saya katakan tadi. Jadi kita ada bantuan kepada koperasi primer. Selalu kan kalau kita bicara produksi selalu yang masalah marketingnya, pemasaran. Dia produce terus tapi nggak bisa jual. Ada koperasi sekunder yang kita bikin, yaitu Kopemas tadi. Dialah yang menjadi solusi untuk masalah pemasaran dari produksi koperasi primer. Nah tentunya pada saat sekarang kami Kopemas hanya bisa beli dari koperasi primer. Nggak bisa membeli dulu dari seluruh masyarakat Aceh dong, karena dia baru dibangun, baru berapa bulan dia? Baru setahun. Dia baru bisa membeli hanya produksi dari koperasi primer saja. Jadi yang bukan koperasi belum bisa. Jadi nanti dia begitu kuat berkembang, yang masyarakat lain juga dia bisa beli. Jadi memang secara bertahap dia akan bisa. Nah apa yang tidak bisa hilang ketika kita tidak ada lagi, mau serap maupun pesat itu hilang, tapi CCE Pasca kan tidak bubar. Nah tapi kami bikin tidak ada ketergantungan kepada CCE dan Pasca, tapi Kopemas sendiri sudah bisa mandiri nantinya, karena dia sudah punya rice mill, dia punya kilang padi, dia sudah punya pabrik ikan, dia punya truk pendingin untuk bawa ikan. Semua yang tadi saya katakan, prosesnya tadinya di Medan dibikin di sini, sehingga itu sendiri menghasilkan dana, Pak. Ya, dia uangnya berputar. Nanti mungkin Pak Widodo, Pak Mau dan Pak Vidya bisa menambahkan. Dan itu dari segi perekonomian berjalan. Tapi karena dia ada di dalam koperasi, keuntungannya dia adalah keuntungan koperasi primer. Keuntungan koperasi primer adalah keuntungan
anggotanya, yaitu petani dan nelayan. Jadi ini yang saya lihat contoh di Kanada. Mengapa petani di Kanada itu semua kalau libur bawa keluarganya ke luar negeri, anak-anaknya master, PhD dan segala macam. Ya, jadi memang sudah maju karena pertama cara-cara yang kami praktekkan itu kan tadi juga kita belajar dari Kanada. Nah, kedua, prioritas cara berpikir, prioritas hidup dia sudah sedemikian maju bahwa fokus dia kalau ada duit untuk masalah pendidikan sebagai investment dan masalah kesehatan. Jadi dia nggak punya duit menjadi masyarakat konsumtif beli parabola, dia nggak punya duit kawin lagi gitu. Di sini orang punya duit banyak dikit kawin kan lagi. Jadi saya nggak generalisasi, tapi prioritas hidup orang di Kanada sudah berbeda karena level pendidikannya meningkat. Jadi Ibu Lydia akan bisa bicara mengapa. To start, I think we have a very different history, a different path. We didn't go through 30 years of Suharto in Canada, so that's already a good start. But I see that what we need to do. Sorry, Lena, if I'm Yeah. going too quickly. Jadi yang paling penting, yang paling utama adalah di Kanada tidak ada masa 30 tahun di bawah salah satu presiden Indonesia yang cukup lama. I think you're asking for key ingredients. I think having strong leadership is really important within the cooperative sector itself. But Jadi yang penting adalah satu jiwa kepemimpinan dari yang memimpin sebuah koperasi. also, when we look at cooperatives, one of the principles is cooperation amongst cooperatives. And that often leads to building a system. Oke, jadi yang penting adalah kerjasama di antara koperasi yang bisa membentuk sebuah sistem. So for example, now in the case of Aceh, we were talking about 21 primary co-ops having been developed, but also now this secondary level with Copamas, which is an association of some of those cooperatives to try to market, to be the vehicle to market the products. So you've got primary level, you've got a secondary level building, and eventually maybe even a third, national level system that will try to bring the strength to the system and make the system work. So for example, in the Jadi contohnya adalah di sini ada primary, jadi koperasi yang pertama, yang sesudahnya ada secondary, primary koperasi utama, primer utama ya. Kemudian koperasi sekunder dan diharapkan memang nanti ada sebuah entity yang berada di atas kedua hal ini yang bisa memelihara keberlanjutan dari dua tahap koperasi. And you said something else in the beginning. leadership. Oh, okay. Leadership and good legislation. Oh. So good legislation. Kepemerintahan yang baik dan benar dan baik dan benar saja. So it was only in 1998 there was some changes to the law that finally allowed the first cooperatives to be able to be born in Indonesia that didn't have that direct intervention from government. So this is only 13 years ago or so. Jadi hanya 13 tahun yang lalu di mana sebuah kooperasi bisa terbentuk di Indonesia, yaitu dalam tahun 1998 dalam hal mana pembentukannya itu tidak melibatkan intervensi dari sektor pemerintah. Itu alasan-alasan yang dilihat oleh ya. Mana tentunya kan sudah ada pasar-pasarnya, siapa yang akan menampung dan bagaimana dari segi harga, artinya dari hasil penjualan ini dikemanakan. Kemudian yang satu lagi menariknya menyangkut dengan karena seperti kita ketahui banyak sekali
jenis padi di Indonesia, tidak hanya seperti SRI Ciherang atau sejenis padi lainnya yang sangat bagus kualitasnya. Kenapa memilih komoditas padi SRI ini? Yang anggap mengapa SRI dan kemana dijual, ya? Kalau padi, seyakin-yakinnya permintaan sudah banyak, kewalahan bahwa yang menjadi pasar sekarang Banda Aceh, ya, pokoknya dan Nagan Raya PD, Medan sudah ada permintaan, Carrefour sudah ada. Jadi dari kalau padi sudah cukup besar permintaan, kami belum mampu mengembangkannya, belum. Artinya permintaan lebih besar daripada pengadaan. Kalau ikan, sayang ini kebetulan General Manager daripada Kopemmas itu yang seharusnya bisa menjawab semua pertanyaan, dapat tifus dia dan demam berdarah. Jadi dia tidak bisa hadir. Pak Widya punya semua datanya dan Pak Widodo juga punya. Tapi ikan tidak secepat padi, ya, karena saya katakan tadi orang Aceh pemakan ikan air laut, bukan air tawar. Budidaya ikan air tawar baru diperkenalkan sama kami, makanya kita bikin gede-gede, karena mereka belum tahu bahwa dia mempunyai nilai ekonomi dan nilai gizi. Jadi untuk Aceh tidak sebesar ya padi, tapi untuk Medan permintaan sudah ada. Jadi lebih ke Medan ya ketimbang di sini. Kami mau bikin bahwa orang Aceh makan ikan air tawar sama dengan banyaknya seperti dia makan ikan air laut, ya. Tapi untuk bicara soal mengapa padi SRI, silakan Pak dan mungkin. Itu bukan tanaman air, tapi dia tanaman yang butuh air. Nah, dengan sistem SRI mengembalikan bahan organik jerami ke lahan, itu kalau kita hitung-hitung belanja pupuk sintetik di Nagan Raya dengan luas lahan 14.097 hektar itu per tahun itu 34,6 miliar untuk belanja pupuk sintetik. Dan itu kalau jerami masuk semua, itu sebetulnya nilainya sama dengan 79 miliar. Jadi sebetulnya sudah tidak perlu kita beli pupuk sintetis, dan ada kita Nagan Raya itu bisa save 34,6 miliar tidak beli pupuk sintetis. Itu prinsip, jadi lebih efisien. Nah, yang kita lakukan di sini memang ini baru template dari teman-teman. Akan tetapi kita dalam dalam proses itu ternyata setelah diberi pemahaman, pelopornya itu yang ikut sukarela itu 26 orang. Memang luasannya baru 5,2 hektar. Dan tadi baru saja kita dapat rekor panen, kemudian juga mendengar yang sekarang rata-rata 4,2 ton per hektar, dia sudah dapat 4,8 ton. Itu baru mengembalikan sekali bahan organik. Saya tidak terbayangkan kalau dia sudah sampai 5 tahun terus-terusan, saya bisa jamin 6 ton. Dan kalau kita melihat Nagan Raya yang 14.097 hektar, produksi berasnya itu bisa dengan rendemen 60%, 84.000 ton. Apakah tidak cukup untuk penduduk Nagan Raya? Saya kira more than enough. Jadi saya sangat optimis dengan dua kabupaten ini, Nagan Raya dan PD sebagai lumbung beras. Wow. Saya sangat optimis dengan melihat pertumbuhan saja. Saya sudah terus terang aja, karena saya juga praktisi. Saya kira